Lanjutkan diskusi Pak Stanis. Jadi kalau saya bahasakan ini caranya AS ngerayu dalam tanda kutip Tiongkok untuk bisa ikut meredam perang ini, tepat atau enggak tuh kira-kira? Selain merayu sebenarnya kan dia dalam kondisi tekanan dan nyari teman dia. Nyari teman dalam konteks apa dulu nih? Ngurangi temannya musuh, jadi nyari teman untuk dia itu kan. Jadi ini kan AS punya tekanan yang besar. Tekanan di dalam negeri secara politik punya tekanan yang cukup besar, secara ekonomi juga pasti tertekan. Lalu kondisinya sudah, menurut saya ya kalau perang diterus-terusin dalam kondisi saat ini di Selat Hormuz, yang rugi itu Amerika bukan Iran. Yang paling banyak rugi. Secara ekonomi, secara finansial perang itu biayanya gede banget. Ini sudah 1 bulan kemudian jeda. Kalau diterus-terusin ya daya tahan Iran itu luar biasa. 40 tahun dia perang masih seperti ini loh. Dia masih bisa bertahan gitu loh. Kalau misalnya mau bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih sanggup mereka. Tapi Amerika belum tentu. Jadi manuver-manuver ini sebenarnya untuk mengakhiri perang. Tetapi endingnya tentu dia tidak akan dipermalukan. Dia tidak mau dipermalukan. Nanti endingnya bisa saja dia mengatakan bahwa kami telah mengakhiri perang, kami telah memenangkan, rezim telah berganti, kemudian hilang. Lalu Iran juga akan mengatakan demikian rupa. Kami telah memenangkan perang, Amerika telah kami usir, kemudian selesai. Selesai seperti itu saja. Jadi kedua-duanya selesai, berhenti dan tidak ada yang kalah. Kayaknya jalan itu yang nanti akan dilakukan. Walaupun kemudian pernyataan Trump ini belum dapat respon secara resmi juga oleh Tiongkok. Ini masalah pembukaan Selat Hormuz dan sudah diterangin terang-terangan, dijelasin terang-terangan, ini tujuannya buat Tiongkok dan dunia begitu. Kan udah lewat kapalnya kan? Itu kan sinyalnya berarti memang sudah terjadi diplomasi, channel-channel diplomasinya udah terjadi dan sudah lewat. Berarti kan sudah memang benar apa yang dikatakan Trump sebenarnya untuk Cina, karena Cina udah melewatkan kapal itu. Oke. Pak Sofwan, kalau Anda membacanya ini serta-merta Iran merespon ini dengan santai atau gimana merespon selat ini dibuka? Karena kan konteksnya Selat Hormuz ini saling diblokade satu sama lain nih. Ya, jadi respon Amerika Serikat dengan melakukan blokade militer terhadap Selat Hormuz, double blockade ini justru sebenarnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kesulitan untuk membongkar kartunya Iran, yaitu sea denial yang kemudian mewujud dalam bentuk blokade atas Hormuz tersebut. Awalnya kan dia mencoba membuka dengan melakukan pemboman terhadap peluncur-peluncur misil dan senjata-senjata yang bisa digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang ada di wilayah sekitar Hormuz. Tapi ternyata tidak efektif karena Iran bisa secara fleksibel melakukan berbagai upaya lain untuk membuat blokadenya menjadi efektif dengan kapal-kapal kecil, dengan ranjau yang kemudian Amerika Serikat kesulitan. Karena Amerika kesulitan, dia kemudian misalnya mendorong adanya koalisi internasional. Koalisi internasional ternyata juga tidak ada yang mau ikut, ya kan? Inggris, Prancis kemarin ada konferensi dengan 35 negara, tetapi mereka memberikan syarat. Mereka akan terlibat dalam pengamanan kalau hostilitiesnya itu sudah selesai. Kalau perangnya sudah selesai. Kalau di dalam perang, mereka tidak mau ikut menjadi parti, apalagi serangan yang pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu berisiko memang melanggar hukum internasional. Jadi mereka tidak mau terlibat di dalam kejahatan tersebut kan. Nah karena itu opsi yang tersedia buat Amerika ini relatif terbatas. Karena itu yang dilakukan Amerika Serikat kemudian, wah kalau Iran memblokade kita balik saja blokade. Awalnya Amerika Serikat bilang memblokade seluruh kapal, tapi kemudian akhirnya blokadenya untuk kapal yang hanya dari pelabuhan-pelabuhan Iran saja. Makanya Rich Terry itu kan boleh lepas selain karena dari Tiongkok, dia juga berangkatnya sebenarnya dari Uni Emirat Arab. Tapi sebenarnya setelah kita lihat beberapa hari, itu dicatat oleh Tanker Trackers, ini sebuah lembaga yang mencatat perjalanan kapal itu dari wilayah Hormuz itu, ada 9 juta barel minyak yang berhasil dikeluarkan dari pelabuhan Iran pada masa blokadenya Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya blokade yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ini juga tidak terlalu efektif. Mengapa tidak terlalu efektif? Karena pertama, Iran sendiri itu sudah terlatih melakukan penyelundupan. Dia itu sudah diblokade dari tahun 2005 minimal gitu ya. Dia itu sudah mastering the art of shadow fleet, dia mastering the art of menyelundupkan minyak misalnya dicampur
dengan macam-macam lewat jalurnya Irak, lewat jalur berbagai negara lain gitu ya. Kemudian Amerika Serikat juga menghadapi risiko kalau kemudian kapal itu menuju ke Cina, kapal itu menuju ke negara-negara yang secara kapasitas militer Amerika Serikat tidak mau berurusan, kan tentu repot. Jadi blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini terlihat tidak sepenuhnya efektif dan terlihat lebih merupakan posturing untuk meningkatkan leverage Amerika Serikat dalam negosiasi. Sorry saya potong. Maka kalau konteksnya seperti ini, saat Iran masih pada posisinya, sementara AS Kadung sudah bilang bahwa Selat Hormuz ini dibuka untuk Tiongkok dan dunia, apakah publik secara umum, secara global, serta-merta bisa bernapas lega, atau harus antisipasi apalagi dengan tensi perang yang makin kesini makin tidak tentu nih arahnya bakal bagaimana, eskalasinya naik turunnya cukup dinamis seperti ini. Kita akan jawabnya itu nanti, kita jeda dulu sebentar ya, tetap di Kompas TV. Dengan AS sudah bilang Selat Hormuz ini dibuka untuk Tiongkok dan dunia, Mas Sofwan, apakah serta-merta kita bisa bernapas lega atau jangan-jangan ada manuver lain yang memungkinkan terjadi untuk Selat Hormuz ini? Mengingat Iran masih tetap pada pendiriannya untuk memblokade itu, menyekat itu. Iya, kalau versi Iran kan tidak melakukan blokade, tidak menutup Hormuz. Yang ditutup adalah Hormuz itu terhadap kapal-kapal yang hostile, kapal-kapal yang terlibat di dalam agresi terhadap Iran. Jadi yang kemudian disasar adalah kapal-kapal yang dianggap memiliki hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel yang harus dibuktikan dengan kemudian ngasih tahu Iran dulu dan kemudian bernegosiasi dengan Iran. Maka kemudian ada gosip juga diminta bayaran untuk lewat dan seterusnya. Tapi artinya apa? Amerika Serikat declare bahwa Cina boleh lewat, iya itu satu hal. Tetapi in the first place kartu ini yang naruh duluan, yang kemudian memegang kontrol atas Hormuz siapa? Apakah Amerika Serikat? Bukan. Yang memegang kontrol atas Hormuz, yang memegang kontrol sea denial atas Hormuz yang cuma 21 mil itu adalah Iran. Dan karena itu kita masih akan menyaksikan bahwa kartu Hormuz ini akan menjadi kartu penting di dalam proses negosiasi ini, atau kalau negosiasinya tidak ketemu deal, dia akan berlanjut panjang. Jadi kita masih akan menyaksikan setidaknya sampai beberapa hari ke depan ya Hormuz secara efektif sebenarnya masih ditutup, kecuali untuk kapal-kapal yang diizinkan oleh Iran untuk lewat. Bahwa Amerika Serikat mengizinkan Cina, ya Iran kan juga mengizinkan Cina dari awal gitu kan ya. Ada kemungkinan Iran melunak atau melonggar nggak kira-kira Mas? Saya kira itu tergantung pada proses negosiasi. Jadi yang dilihat adalah penutupan Hormuz ini adalah senjata yang paling dahsyat yang dimiliki oleh Iran sekarang, selain balistik dan drones yang dia kirimkan untuk menghabiskan interceptor yang Amerika Serikat. Karena yang kemudian terbukti sekarang Amerika Serikat yang diributkan adalah bagaimana membuka Hormuz. Baik. Padahal urusan awalnya itu kan bukan cuma soal Hormuz. Nah ini menunjukkan betapa efektifnya senjata berupa kontrol atas Hormuz ini. Nah, karena itu dia nggak akan lepas. Iran pasti tidak akan lepas sampai Amerika Serikat itu mau mengikuti poin-poin yang diminta oleh Iran atau setidaknya melakukan kompromi. Karena posisi Amerika Serikat dan Iran sekarang jauh di beberapa hal. Soal pengayaan uranium, lamanya, kemudian batas waktunya, kemudian soal balistiknya Iran, kemudian soal kontrol atas Hormuz. Nah ini kalau Amerika Serikat mau kompromi, Iran mau kompromi, mungkin kemudian akan dilonggarkan. Tapi kontrol tidak akan dilepas. Oke. Kalau kemudian kita kaitkan Pak Stanis dengan rencana untuk adanya ronde kedua perundingan antara dua negara ini, kalau kemudian bacaan Anda ini harapan agar Tiongkok juga ikut terlibat, maka akan sejauh mana peran itu bakal ditunjukkan Tiongkok dalam konteks perundingan jilid 2 ini, seberapa mungkin itu akan terjadi dan sejauh mana respon dari Tiongkok atas dari pembukaan inilah awal mula menuju ke perundingan jilid 2 itu. Ya kalau terlibatnya mungkin tidak secara langsung menjadi mediator seperti Pakistan, tidak ya. Semakin banyak yang terlibat semakin berbahaya bagi Amerika, karena kalau ada di dalam perundingan itu ternyata ada hal yang tidak menguntungkan bagi Amerika, tentu Amerika malu seperti itu. Jadi mereka menghindari itu. Tentu nanti hanya mediatornya cukup Pakistan saja. Tapi di balik layar
Cina bisa melakukan banyak hal. Lagi-lagi di belakang panggung nih Ya, mainnya. di belakang panggung. Tapi menariknya seperti ini. Tadi saya sepakat bahwa ini perangnya sudah bukan perang senjata. Kalau perang senjata saja Amerika lebih unggul. Tapi ternyata ini kan perang asimetris kan. Perang asimetris, dan Iran tuh punya senjata besar yang tidak bisa dikuasai oleh Amerika, Selat Hormuz ini. Karena apa? Dampaknya bukan hanya ke Amerika tapi ke dunia. Sekutu-sekutu Amerika mengalami kerugian juga terhadap perang ini. Dan Amerika juga pasti mengalami hal ini juga, kerugian ekonomi, secara politik juga kerugian. Jadi kalau mau mengalahkan Trump, jangan kalahkan dengan senjata, kalahkan dengan hal lain yang dia memang nggak punya, atau dia ketergantung seperti itu. Politik misalnya, dia mau pemilu salah nanti berbahaya ketika ini perang berlanjut, kemudian biayanya cukup besar secara ekonomi. Banyak pengusaha Amerika yang investasi di Timur Tengah udah teriak-teriak sekarang, teriak-teriak karena rugi. Dan ini saya kira menjadi hal yang penting juga bagi Trump untuk mengakhiri ini, dan dia pasti akan mencari jalan bagaimana caranya supaya perang ini berakhir kemudian tanpa malu. Ibarat analoginya seperti ini, kalau kita main catur, kita mau kalah kan ada yang nakal kan, dirobohin semua catur kan, supaya selesai caturnya, jadi nggak ada yang kalah. Ya mirip seperti itu. Oke. Jadi kalau kita main catur, saya mau kalah nih, nakal saya kan, udah robohin aja. Jadi saya nggak jadi kalah itu, dan nggak jadi menang juga maksudnya. Ada kemungkinan Iran juga posisinya bakal melunak nggak kira-kira dalam waktu dekat ini? Iran kan sebenarnya selama dia nggak diserang dia akan selesai kan. Seperti itu aja dia. Selama nggak diserang, nggak diganggu dia selesai. Tapi ketika dia diganggu, dia akan menggunakan senjata terberatnya itu, Selat Hormuz. Jadi Iran posisinya ya udah yang penting nggak nyerang itu, nggak menyerang dan nggak mengganggu dia itu. Oke. Kalau mengarah ke rencana ronde kedua dari perundingan antara AS dan Iran ini, Mas Sofwan, sejauh mana hubungannya, relasinya ngeklik nggak tuh dengan upaya AS ini bakal membuka blokade itu untuk dunia bahkan? Ya, saya kira yang diinginkan Amerika Serikat adalah perang ini segera berakhir. Karena yang dilawan oleh Donald Trump ini waktu. Nah, dia November nanti ada midterm election. Dan kalau perangnya berlanjut, harga-harga masih naik, popularitasnya turun, ada risiko Republik akan kalah, dan itu akan membahayakan posisi politik Amerika Serikat. Dan kosnya juga sudah sangat mahal. Jadi dia ingin keluar secepat-cepatnya. Jadi apakah kemudian akan kemudian ngeklik dengan rencana kesepakatan ini? Saya kira kalau kita lihat moodnya, Amerika Serikat mengirimkan sinyal akan segera keluar. Problemnya ini kan tinggal siapa yang kemudian lebih menyesuaikan dengan permintaan pihak yang lain. Dan kita harus ingat, ada spoiler, ada wild card di situ namanya Israel. Tapi ini kabar baik kemarin kan, tadi malam kita menyaksikan bahwa Israel dan Lebanon diumumkan oleh Donald Trump sudah menyepakati gencatan senjata sementara untuk kemudian bernegosiasi. Artinya apa? Ketika pengumuman Amerika Serikat dan Israel itu gencatan senjata, dan Amerika Serikat dan Iran itu gencatan senjata, Israel kan tidak menerima. Tadinya masih nyerang Lebanon kan. Yeah. Kemudian Iran dan Pakistan insist bahwa Lebanon harus masuk di dalam kesepakatan ini. Bahwa kemudian Amerika Serikat itu meminta dan memaksa to some extent Lebanon dan Israel untuk bernegosiasi dengan ceasefire itu, artinya Amerika Serikat ingin keluar. Amerika Serikat mengirimkan pesan kepada Iran, yuk ini gue sudah kasih kompromi nih sedikit nih, gue paksa sekutu gue si Israel ini untuk kemudian berhenti sebentar. Walaupun kemudian dari Netanyahu menyebut pasukannya tidak akan angkat kaki dari Lebanon. Betul. Makanya ini sifatnya masih temporary. Ini kayak naruh kartu, tapi kartunya nggak semuanya dibuka gitu kan. Jadi ini akan sangat tergantung. Jadi semuanya itu sedang meletakkan kartu di meja untuk kemudian bernegosiasi di negosiasi tahap dua nanti. Semuanya memberikan dawar, memberikan sinyal bahwa mereka siap konsesi tapi jangan dieksploitasi gitu ya. Nah ini masih akan sangat dinamis di dalam proses negosiasi. Karena itu kedua belah pihak juga masih membuka opsi. Amerika Serikat asetnya belum ada yang ditarik dari Timur Tengah. Iran itu juga sudah siap untuk berperang. Dia tidak percaya bahwa Amerika Serikat akan berkomitmen. Israel juga masih naruh pasukan di Lebanon. Artinya ini kita berada di dalam sebuah persimpangan yang akan ditentukan oleh negosiasi dalam beberapa hari ke depan. Kalau kemudian win setnya ketemu, titik komprominya ketemu, ini mungkin akan berakhir, walaupun menurut saya ini mungkin juga akan sementara saja beberapa waktu gitu ya, karena semuanya pasti
masih memiliki kendala distrust ya, mereka tidak mempercayai satu sama lain, sehingga peluang konfliknya kemudian muncul lagi akan muncul. Tetapi setidaknya untuk fase ini, untuk episode ini, ada keinginan dari Amerika Serikat, yaitu aktor yang paling kuat secara militer untuk mengakhiri ini. Ya, kita lihat perkembangan berikutnya. Oke, kalau menurut Anda Pak Stanis, Israel akan jadi ganjalan baru berikutnya, ditambah lagi pernyataan gak cuman memastikan pasukannya tetap berada di Lebanon, tidak akan angkat kaki, tapi malah mengancam akan memperluas serangan. Ya selama ini memang ganjalannya kan memang Israel kan, dia akan terus menjadi ganjalan, jadi dia akan manuver-manuver terus. Jadi ini nampaknya perang mungkin akan jeda, tapi permusuhan akan terus terjadi. Tapi bukan berarti permusuhan harus dilakukan perang terus tidak. Ini perangnya jeda nanti. Perangnya jeda, bisa jadi nanti muncul lagi, jeda lagi. Permusuhannya yang terus berlanjut. Yaitu memang tabiatnya Israel dan Amerika. Anda juga sepakat Pak Sofwan soal ini? Ya, saya kira karena problemnya struktural ya. Israel itu kan melihat bahwa keamanannya tergantung pada dominasi militer. Selama Iran itu masih memiliki kapasitas untuk men-challenge dominasi militer Israel pasti akan mencoba menyeret Amerika Serikat untuk berperang dengan Iran. Nah, Amerika Serikat sendiri juga kemudian punya kepentingan di kawasan yang kemudian membuat semua tantangan pada hegemoni dia di situ juga dianggap berbahaya. Jadi secara struktural ancamannya masih ada, persepsi ancaman pasti masih bertahan. Apapun hasil dari negosiasi ini nanti. Baik, Pak Sofwan terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Stanis terima kasih juga sudah datang ke studio kami. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Terima kasih banyak.